Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Baik yang ada di gereja ataupun di rumah masing-masing. Selamat beribadah di GKPB Bukit Doa. Dan untuk yang baru pertama kali ikut beribadah di tempat ini, saya sambut dengan sukacita Tuhan. Ibadah minggu pertama setelah Epifanias, minggu tanggal 10 Januari 2021, dilayani oleh Pendeta Inengah Suama, MTH. Untuk memulai ibadah, jemaat saya undang berdiri. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 100 ayat 1b dan 2. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Untuk mengamini firman tersebut di atas, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Hai mari sembah. Terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Maka dari itu, marilah kita memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di mana kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara-saudara sekalian. Dan salam sejahtera bagi saudara juga. Amin. Saudara silakan duduk kembali. Firman Tuhan yang menuntun kita atau menjadi introitus kita pada hari Minggu ini diambil dari Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Kita sambut firman ini dengan pujian berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Di tempat
Bapa, kami rindu kuasa Tuhan dicurahkan di tempat ini. Sehingga dengan demikian ibadah kami pada hari ini akan menjadi suatu persembahan yang harum naik ke hadirat Bapa. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Dosa yang telah kami perbuat melalui pikiran kami, melalui perkataan kami, dan juga melalui perbuatan kami. Sehingga dengan pengampunan yang Kau berikan, kami akan dibebaskan dari semua kutuk dan kesalahan. Dan akhirnya kami menjadi orang-orang merdeka yang bebas menyembah Tuhan dan menerima hadirat Tuhan. Pada saat ini juga kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami, untuk mendengarkan sabda-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang memelihara firman ini dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Lebih seger setelah hujan atau saudara mengantuk? Lebih seger ya. Mudah-mudahan saudara lebih seger karena yang datang tadi pagi aja banyak, kemudian mereka wajahnya pada gembira semua. Mungkin sekarang udah jalan-jalan itu. Nah, sudah ke gereja, udah aman gitu ya. Saudara, dalam tradisi agama Yahudi ada bentuk-bentuk korban atau persembahan yang mereka lakukan. Hal ini sudah kita bisa lihat dalam kehidupan Kain dan Habel.
Jadi manusia pertama Adam dan Hawa, habis itu anaknya Kain dan Habil sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Di antaranya di situ juga ada korban, persembahan dari binatang atau dari domba. Dan itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dalam perjalanan berikut kita juga melihat Abram hampir saja dia menyembelih anaknya sebagai korban. Waktu itu ada dialog ya. Jadi kayu sudah disiapkan, kemudian mesbah juga sudah ada. Terus Ishak tanya kepada Abraham, "Papa, semuanya udah siap, terus mana dombanya?" Terus Abraham bilang, "Tenang saja nak, nanti Tuhan yang akan sediakan." Padahal saat itu dia ingin menikam anaknya. Dan tiba-tiba saja ada domba yang tersangkut di semak-semak dan itu dombanya sudah ada. Jadi tradisi korban itu sudah ada dari sejak lama, dan ketika mereka sudah settle di tanah Kanaan, kemudian mulai disusun liturgi atau aturan-aturan yang lebih teliti. Maka di situ kita bisa melihat ada korban sajian, ada korban bakaran, ada korban perdamaian, ada korban penghapus dosa, ada korban penghapus salah, dan seterusnya. Tujuan dari semuanya itu adalah untuk mengajar umat supaya mereka tahu bersyukur kepada Tuhan, supaya mereka hidup disiplin, dan juga supaya mereka hidup berdampingan dengan damai antara satu dengan yang lain. Jadi dilakukanlah penyembelihan binatang, lembu atau domba. Nah, kemudian tradisi itu juga masih berlanjut pada zaman Perjanjian Baru. Nah, Paulus melihat bahwa ada sesuatu yang perlu dirubah sedikit ya. Di samping kesetiaan melakukan korban, tetapi ada konten ya, ada isi yang lebih mendalam yang perlu dimasukkan atau diajarkan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma. Membaca Roma pasal 12 ini, saudara, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah Paulus memberikan tekanan bahwa korban atau persembahan yang benar itu adalah persembahan tubuh. Tentu saudara kalau mendengar ini persembahan tubuh kayak gimana? Apakah tubuh ini harus dibunuh? Atau tubuh ini harus diserahkan ke gereja atau ke bait Allah atau seperti apa? Nah, Paulus menjelaskan yang dipersembahkan ini adalah tubuh kita secara utuh ya. Pikirannya, perkataannya, perbuatannya, dan segalanya. Itulah ibadah yang sempurna. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Itu poin yang pertama. Nah, kemudian poin pertama ini akan berkaitan dengan poin kedua dan ketiga. Poin yang kedua adalah apabila keseluruhan tubuh kita ini kita dedikasikan, kita persembahkan kepada Tuhan, maka akan ada perubahan budi atau ada perubahan akal budi di dalam diri kita. Saudara, ini penting sekali, tolong diperhatikan. Ada perubahan akal budi, itu maksudnya seperti apa? Nanti saudara bisa uji, bisa kira-kira gitu ya. Selama ini menjadi orang Kristen, ada perubahan gak sih? Dari tahun lama ke tahun baru ada perubahan gak sih? Kalau ada, itu apa? Nah, saudara bisa mencatat itu, bisa mengetahuinya. Nah, Paulus mengatakan perubahan budi ini, perubahan akal budi kita akan membuat kita mengerti jalan Tuhan, akan membuat kita mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang jahat. Ada pertimbangan nanti, dan Roh Kudus pasti akan menuntun kita
pada kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ada satu contoh yang sangat bagus dalam Perjanjian Lama. Satu hari Raja Salomo itu mengajak para pengikut atau rakyatnya beribadah di Bukit Gibeon. Gibeon itu adalah satu tempat pemujaan, ya, salah satu bukit pemujaan ketika Bait Allah Yerusalem belum dibangun. Disitulah Salomo mempersembahkan korban. Kemudian di dalam mimpi, rupanya di situ peribadatannya tidak cukup sehari dua hari, barangkali berhari-hari, sehingga di situ harus menginap dan sebagainya. Di dalam mimpi diceritakan dalam Alkitab itu, Salomo ditanya oleh Tuhan, mintalah apa yang kamu kehendaki. Saudara, kalau saudara tiba-tiba mimpi begitu ya, kemudian Tuhan tanya mintalah, pasti saudara mintanya apa? Yang belum nikah kasih saya pasangan, kan gitu. Yang belum punya anak kasih saya anak. Yang belum punya rumah pasti kasih saya rumah. Yang belum punya kerjaan kasih saya kerjaan. Yang apa lagi? Pokoknya semua itu pasti sesuai dengan yang bagus-bagus begitu ya. Atau ya kasih saya uang yang banyak lah gitu ya. Kasih saya emas gitu ya. Tapi Salomo tidak minta begitu. Salomo minta kepada Tuhan ketika Tuhan tanya, mintalah. Dan Salomo katakan, berilah saya hati yang faham untuk menghakimi bangsa ini. Artinya supaya dia bertindak adil di dalam mengambil keputusan-keputusan. Akhirnya apa saudara? Tuhan memandang baik sekali yang diminta oleh Salomo. Dia tidak minta kekayaan, dia tidak minta umur panjang, tetapi dia minta hikmat dari Tuhan untuk dapat menimbang, untuk dapat menghakimi perkara. Dan betul saja Tuhan memberi, dan Tuhan katakan karena kau tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, tapi kau minta hikmat, aku kasih semuanya. Aku kasih kau hikmat, aku kasih kau kekayaan, aku kasih kau umur panjang. 40 tahun saudara dia memerintah menjadi raja bagi Israel. Hampir sama dengan ayahnya Daud. Saudara, pada satu hari ada 2 orang perempuan yang datang kepadanya, sedang memperebutkan seorang anak. Tarik-tarian, cakar-cakaran. Kemudian Salomo diperhadapkanlah kepada Salomo. Dan Salomo nggak tahu mana ibu dari anak ini. Terus ada hikmat Tuhan pada dirinya. Potong saja dia bagi 2. Kemudian ibu yang palsu, potong saja biar kita dapat, ya bagi 2 saja, biar mati dia. Tetapi ibu yang asli mengatakan, jangan dipotong anak ini, biarkan saja dia yang mengasuhnya. Saudara, dengan jawaban itu akhirnya Salomo tahu ibu yang asli dari anak ini adalah ibu yang merelakan untuk diasuh oleh perempuan yang lain. Dan ibu yang palsu adalah ibu yang setuju untuk memotong anak itu. Dan begitulah seterusnya saudara, Salomo memiliki hikmat di dalam kepemimpinannya. Jadi poin yang kedua tadi, ketika ada perubahan budi, ada knowledge, ada pengetahuan yang baik, ada kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan, maka kita dapat melihat ini baik, ini tidak baik, ini benar, ini salah. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mengatakan A bila A, B bila B. Apalagi seorang leadership, seorang pemimpin, seorang ayah di rumah itu tidak boleh dia abu-abu. Dia harus tegas. Ini boleh dan itu tidak boleh. Yang berikut poin yang terakhir, apabila kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, waktu kita, pikiran kita, semuanya kepada Tuhan, maka di situ kita akan dapat melihat karunia-karunia yang ada di dalam diri kita. Saudara, karunia itu given. Ada yang sifatnya given,
ada yang sifatnya juga bisa dipelajari. Tapi kebanyakan tuh given atau pemberian dari Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang diberi karunia untuk menasehati. Kalau orang yang diberi karunia untuk menasehati, seseorang yang dinasehati itu nggak bakalan marah. Nggak bakalan marah, nggak bakalan tersinggung. Karena apa? Karena orang yang memberi nasihat ini memang adalah melakukan tugasnya. Itu karunia dari Tuhan. Tapi coba-coba jangan ya, orang yang tidak punya karunia dia coba-coba menasehati, menegur dan sebagainya, itu akan dipukul balik. Jadi orang akan katakan begini, perbaiki dirimu dulu, perbaiki keluargamu dulu, kalau udah beres baru nasehatin aku. Gitu. Jadi di sini karunia penting. Oleh karena itu disebutkan di dalam bacaan kita tadi, di situ ada karunia untuk bernubuat. Tidak semua orang bisa bernubuat. Tetapi rata-rata seorang pendeta, seorang leader dalam satu gereja, dia bisa. Ya. Dia bisa melihat ke depan, yang lain belum lihat. Para nabi, para rasul rata-rata seperti itu. Apa yang dikatakannya saat ini belum dimengerti oleh umat. Tetapi itu baru terjadi, bisa puluhan tahun, bisa juga ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun ya. Jadi saudara-saudara itu, ada karunia bernubuat, ada karunia melayani, ada karunia membagi-bagi ya. Ada orang yang suka membagi-bagi harta bendanya, makanan yang dia punya dia bagi, pakaian yang dia punya dia bagi, mungkin apa saja yang dia punya dia bagi, dan dia tidak pernah kekurangan. Kemarin saya dapat hadiah Alkitab, saudara. Ada Alkitab penuntun untuk hidup berkelimpahan. Gitu. Kemudian setelah saya ke toko buku di Immanuel di Denpasar, saya lihat, ternyata itu ratusan ribu, hampir 800 ribu. Dan saya dikasih 3. Bayangkan itu. Dikasih 3, terus 1 saya kasih seorang pendeta saya di Gabriel. 1 saya kasih kakak saya yang kebetulan dia seorang majelis di kampung. 1 saya pakai. Tapi saya bilang kepada pemberi ini, Oma, jadi Alkitab ini saya mau kasih kakak saya 1 ya, kebetulan dia suka baca Alkitab. Jadi Oma itu senang sekali. Dan saya bilang saya kasih 1 pendeta. Ketika saya ke toko buku, ada di Immanuel tuh, Alkitab penuntun untuk hidup berkelimpahan. Itu harganya 800 ribu. Ada orang saudara bagi-bagi berkat Tuhan ya dengan nilai yang mahal ya. Itu karunia. Ada juga orang yang suka mungkin karunia-karunia yang lain ya, memberitakan firman atau menginjil, puji-pujian. Ya kita lihat ya, saya senang di Bukit Doa ini yang pemain musiknya bagus-bagus, kemudian song leadernya juga bagus-bagus. Jarang di tempat-tempat lain saya lihat itu kadang-kadang maaf ya, asal-asalan ya. Asal-asalan begitu mainnya ya, seadanya gitu ya. Tapi di sini saya perhatikan luar biasa. Sehari 2 hari sebelum tampil itu maksimal. Sampai haleluyanya juga harus dilatih. Haleluya, 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 itu direkam. Itu semua dikirim ya. Jadi di situ saya melihat betapa sungguh betapa seriusnya saudara-saudara kita di sini menggunakan karunia-karunia yang ada pada mereka untuk melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara, itulah 3 poin yang kita lihat, kemudian kita coba kaitkan dengan introitus kita tadi. Apabila kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka ada perubahan akal budi. Ya, yang tadinya mungkin tidak percaya menjadi percaya, yang tadinya khawatir tidak khawatir lagi, yang tadinya ragu-ragu menjadi tidak ragu-ragu lagi. Karena apa? Karena dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian setelah itu dia menemukan ability, dia menemukan karunia-karunia dalam dirinya. Sehingga dengan demikian
Kalau setiap orang, saudara, bayangkan, ada karunia yang bernubuat, gabung. Ada karunia yang melayani, gabung. Ada karunia menyanyi puji-pujian, gabung. Ada karunia berkhotbah, gabung. Ada karunia pemimpin, bergabung. Itu menjadi suatu kekuatan, saudara, dalam pelayanan di gereja. Dan kalau sudah seperti itu, intro itu tadi mengatakan apa? Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau sudah seperti itu keadaannya, kita bisa mengatakan kita ini saudara. Kita ini anak-anak Allah yang dipercayakan kepada kita tugas-tugas yang mulia. Oleh karena itu, saudara, nanti para calon-calon majelis yang sudah mengisi form atau yang belum, para pengurus kategorial, seusai ibadah ini saudara jangan pulang. Saudara langsung ikut pembekalan di bawah untuk dapat melihat lebih dalam lagi karunia-karunia yang ada dalam diri saudara. Sebelum saudara nanti dilantik dan sebelum ditabiskan menjadi majelis jemaat atau menjadi orang yang berjabatan gerejawi, saudara sudah melihat kemampuan, talenta, dan karunia yang ada dalam diri saudara. Bagi yang kebetulan tidak jadi calon, tetaplah saudara semangat dan saudara mulai gali. Ya, gali, Tuhan, apa karunia yang Engkau berikan kepada saya. Dalam masa Covid ini secara umum atau secara general, mari kita bertahan. Ada karunia bertahan, saudara. Bertahan di masa Covid, bertahan di masa yang sulit. Itu juga suatu karunia yang harus kita pegang. Ya. Di antara banyak orang yang sedih, yang takut, yang khawatir dan sebagainya, tetapi saudara-saudara tidak perlu seperti itu. Karena apa? Karena ada karunia-karunia dalam diri saudara yang saudara bisa pakai untuk melayani Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja, menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu. Ya Tuhan, seberapa banyak firman-Mu yang dapat kami mengerti, kiranya Tuhan menanamkannya dalam hati kami. Kami sungguh rindu ya Allah, mempersembahkan seluruh tubuh kami menjadi persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan situasi yang terjadi saat ini di seluruh dunia, marilah kita bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, tetap mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya persilakan duduk kembali. Mohon waktunya sejenak untuk pembacaan warta jemaat. Warta jemaat poin pertama, persembahan. Bapak Ibu jemaat yang ingin mempersembahkan persembahan kolekte, perpuluhan,
ucapan syukur, dan pembangunan bisa juga ditransfer lewat rekening jemaat GKPB Bukit Doa Bank Mandiri, nomor rekening 1450030412554, dan bukti transfer bisa langsung dikirim ke nomor WA Sekretariat Gereja 08123708087 atau lewat majelis terdekat, dan juga bisa disetor ke kantor sekretariat. Poin ketiga, ibadah minggu akan dilayani 3 kali dengan susunan waktu sebagai berikut, dan sudah dimulai pada hari ini, yaitu ibadah pertama pukul 6.00 WITA, ibadah kedua pukul 8.30 WITA, ibadah ketiga pukul 18.00 WITA. Mohon perhatian dari jemaat. Poin ke-6, jemaat simpatisan telah mendaftar menjadi jemaat simpatisan atas nama Herlina Manalu Single dengan alamat Verum Residen 1 Kampial Blok G nomor 9 Jalan Kedaung. Saudari masuk dalam pelayanan sektor 1. Selamat bergabung di jemaat Bukit Doa. Kami menyambut saudari dalam kasih Kristus. Laporan keuangan tanggal 28 Desember sampai 3 Januari 2021 dapat Bapak Ibu saudara-saudari lihat di warta jemaat. Majelis mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang telah mempersembahkan persembahan kolekte, perpuluhan, dan ucapan syukur dan pembangunan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai keuangan jemaat, silahkan menghubungi bendahara jemaat. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Ita Theophilus yang telah mempersembahkan tisu towel untuk ibadah umum dan seluruh penata layan yang telah ambil bagian dalam pelayanan minggu ini. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja akan memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan dari Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 242 bait 1 dan 2, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang,
kenapa saya memilih lagu ini? Mulai Senin di Bali akan diterapkan PSBB, pembatasan kegiatan. Itu bisa melemahkan kembali semangat kita yang sudah mulai bangkit. Oleh karena itu keluarlah saudara, ketika kepenatan, kegelisahan terjadi, saudara keluar dan saudara lihat angkasa. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Saudara lihat, sebegitulah kasih setia Tuhan yang akan menjamin dan memelihara hidup kita. Sehingga dengan demikian kita akan mendukung penuh program pemerintah. Karena kalau pemerintah sudah menetapkan Bali termasuk kota-kota lain di Indonesia juga yang akan diterapkan PSBB, itu tujuannya adalah untuk menekan bahkan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Secara positif kita akan memberi dukungan, tetapi terus tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, saya ingin menambahkan beberapa informasi dulu sedikit. Jadi Pak Julius terima kasih sudah mengumumkan warta terkait dengan ibadah jam kedua. Dalam rapat majelis memang kami sudah memutuskan kita bikin ibadah itu jam 8.30 dengan harapan supaya tidak terburu-buru begitu. Tetapi tadi ketika ibadah tadi pagi itu ya tidak terburu-buru, jadi kita berjalan biasa dan itu hanya 55 menit ya. 55 menit jadi kurang dari 1 jam. Setelah itu kita nunggu cukup lama gitu ya. Yaitu ngobrol di bawah dengan majelis yang hadir di ibadah pagi dan akhirnya di situ muncul usulan kalau sudah seperti ini tenangnya, tidak terburu-buru, baiklah kembali saja ke jam 8. Nah, jadi mohon maaf Pak, jadi kita memang sudah putuskan dalam rapat pleno majelis kemarin, hari Rabu kemarin, tetapi tadi majelis yang tugas pagi dengan ada ketua di situ, ada wakil ketua, ada sekretaris di situ, ada sekretaris 1 dan 2 dan wakil ketua dua-duanya. Jadi akhirnya kita sepakat untuk kembali ke jam 8. Nah, teman-teman nanti boleh pilih ya, mau pilih jam 6 pagi, jam 8 seperti yang dulu atau jam 6 sore. Jadi itu yang pertama. Yang kedua saudara, dalam rangka tertib administrasi daripada jemaat kita di sini, saya melihat ada 104 simpatisan single. Ada 64 simpatisan kakak. Ada 99 wilayah 1, ada kurang lebih 47 wilayah 2. Jadi kita akan bagi rata nanti. Pertama akan ada pembagian wilayah sehingga merata menjadi 3 wilayah. Seperti dulu kita pernah 3 wilayah. Kemudian yang berikut akan ada pendataan kembali. Oleh karena itu, saudara-saudara yang hadir pada saat ini, nanti ketika didata ulang, tolong dibantu. Nanti majelis akan datang atau nanti sekretariat akan menelpon atau nanti pengurus kategorial baik yang dari kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi dan sebagainya akan berkunjung membawakan form untuk diisi. Tolong nanti itu diisi supaya kita tahu persis berapa kakak jumlah GKPB Jemaat Bukit Doa. Bagi yang simpatisan yang sudah tahunan bahkan puluhan tahun menjadi simpatisan, kami majelis mengambil kebijakan bahwa warga jemaat yang sudah di sini 1 tahun itu semuanya akan dijadikan anggota tetap. Jadi tolong nanti mengisi keanggotaannya sebagai anggota tetap. Jadi simpatisan itu yang memang yang sementara saja sifatnya. Kemudian juga yang titipan itu juga bagus ya, sehingga nanti kita tahu ada berapa jemaat titipan, ada berapa yang simpatisan. Yang simpatisan single setelah saya cek di situ sudah pada merit juga, sudah pada kawin dan sebagainya. Tolong nanti diisi bahwa tidak single lagi. Jadi kecuali yang memang masih single ya tetap ya. Jadi kita berharap
Yang single pun nanti kalau sudah lebih dari 1 tahun, saudara menjadi simpatisan di situ, saudara menjadi anggota tetap. Ini penting saudara, karena apa? Kita majelis jemaat akan bertambah ya, dari 14 atau 15 sekarang menjadi kurang lebih, kita cari 21 ya. Ini nanti Pak Fernando akan memberi informasi, sehingga dengan demikian kita memaksimalkan pelayanan kita. Kita akan mendoakan jemaat, kita akan hadir dalam pergumulan-pergumulan jemaat, kita akan mengunjungi jemaat-jemaat, sehingga semua kita layani, tidak ada pembedaan-pembedaan. Oleh karena itu kita atasi dengan cara pertama, pendataan ulang. Jadi tolong nanti saudara-saudara bisa memberitahu kepada sahabat yang lain, sudah dipermudah sistem untuk menjadi anggota jemaat di sini. Kiranya menjadi perhatian buat kita semua. Sekarang mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur bahwa Tuhan sangat menyayangi kami, sehingga kami sudah bisa memasuki minggu kedua dengan sukacita di tahun 2021 ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahan kami yang sudah menetapkan sebagian kota-kota besar di Pulau Jawa dan juga di Bali untuk menjalani PSBB selama kurang lebih ada yang 2 minggu, 3 minggu. Kiranya Tuhan menolong sehingga ini dapat berjalan dengan baik dan semua masyarakat akan tertib dan mendukung apa yang telah diputuskan oleh pemerintah ini. Kami juga berdoa bagi vaksin yang akan segera diberikan kepada para petugas medis, pada TNI, Polri, dan juga masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat umum. Kiranya Tuhan menolong sehingga vaksinasi COVID-19 ini akan dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami doakan hamba-Mu Pendeta Paulina Jan Seridangga. Tuhan, kiranya Engkau menyembuhkan hamba-Mu yang saat ini sedang menjalani, yang kemarin sedang menjalani kemoterapi. Kiranya Tuhan segera memulihkan tenaganya. Sedangkan saudara-saudara kami yang masih dalam proses pemulihan, yaitu Ibu Elizabeth, Ibu Natali, Bapak Tato Sunarto, kemudian Pak Pelik, dan saudara-saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya, kiranya Tuhan juga hadir menguatkan dan menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi keluarga besar Bapak Dr. Jaya Pramana yang Kau sendiri sudah panggil pulang ke surga. Kiranya Tuhan menghiburkan istri dan anak-anak dan keluarga besar di Ambian Basih. Kami berdoa juga untuk Pendeta Putu Widiarsana, anak mantunya Yeni di Malang, baru saja Tuhan panggil ke surga. Kiranya Tuhan menghiburkan Eldwin supaya dia tetap kuat dan tabah menjalani kehidupan ini. Kami berdoa juga untuk keluarga besar Bapak Franciscus Benito yang juga Tuhan sudah panggil di Jakarta. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh keluarga besar dan menguatkan mereka. Dan demikian juga saudara-saudara kami yang lain yang mengalami kedukaan dimanapun berada. Kiranya Tuhan sebagai Sang Penghibur akan menghibur dan menguatkan mereka. Kami berdoa juga untuk ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menunggu kehadiran bayinya. Tuhan kiranya menolong, memberikan sukacita kepada mereka. Kami berdoa bagi para senior, bagi para lansia, duda dan janda, serta yatim piatu, dimanapun berada, kiranya Tuhan akan menjadi penghibur yang setia bagi mereka semua. Akhirnya kami menyerahkan pelayanan gereja-Mu, Gereja Kristen Perusahaan di Bali, yang dilakukan lewat kantor sinode, departemen-departemen, yayasan-yayasan, dan di jemaat-jemaat, termasuk juga di Jemaat Bukit Doa ini. Program-program jemaat yang sedang disusun oleh kategorial yang kami akan bawa nanti dalam rapat jemaat di bulan Februari,
Kiranya Tuhan menolong sehingga semuanya dapat memikirkan hal-hal yang baik untuk dikerjakan pada tahun 2021 ini. Demikian juga untuk pembekalan bagi calon majelis dan juga bagi kategorial yang kami akan laksanakan sebentar seusai ibadah ini. Kiranya Tuhan juga menolong sehingga mereka yang masih ragu-ragu dapat dikuatkan dan mereka yang sudah bersemangat dapat disemangati lagi dengan pembekalan ini. Tuhan menolong dan menyertai kami semua. Akhirnya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami, pekerjaan kami pada sepanjang minggu ke depan ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Demikian doa syafaat kami dan doa syukur kami yang kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, karena begitu baiknya Tuhan telah memelihara kita, memberkati kita dari hari lepas hari. Nas pembimbing persembahan yaitu dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan tetap mengindahkan protokol COVID, persembahan akan dipandu oleh majelis, dimulai dari samping kiri dan kanan belakang, samping kiri depan, samping kanan depan, berikutnya tengah. Terima kasih. Untuk mengiringi persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari PKJ 264 bait 1, 2, dan 3. Apalah arti ibadahmu?
yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih di dalam surga, anak-anakmu datang untuk mengucap syukur pada pagi ini dengan memberikan persembahan secara sukarela. Kami sadar bahwa persembahan yang kami berikan tersebut berasal dari Engkau Bapa. Berkati anak-anakmu yang telah dengan sukacita memberikan persembahan ini. Kiranya berguna untuk pelayanan di gerejamu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sebelum pengutusan dan berkat, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait 1, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera, tetaplah menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya.
Dengan tetap berdiri, marilah kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait yang ketiga, Serikat Persaudaraan. Ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mohon perhatian jemaat saat keluar, yaitu samping, kiri, dan kanan. Terima kasih.